Shalom, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan yang memberikan kita kesempatan, kekuatan, pertolongan, perlindungannya, sehingga kita masih ada sampai hari ini dan kembali kita bertemu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum lanjut, mari kita berdoa seperti biasa. Kita berdoa, Bapa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur menerima hari yang baru ini. Engkau menyertai kami secara sempurna dan kami boleh menikmatinya dalam hidup kami tiap-tiap hari. Kesempatan yang kau berikan ini kami akan baca Alkitab, mendengarkan perenungan firman Tuhan. Kami sadar kami orang yang tidak sempurna, banyak kekurangan, banyak keterbatasan dalam hidup kami. Itulah sebabnya kami mohon Roh Kudus bekerja di dalam kami, sehingga ketika kami membaca firman Tuhan, Tuhan taruh pengertian akan firman-Mu. Firman-Mu kami dapat pahami dan kami juga dapat melakukannya dalam hidup hari-hari kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus firman kehidupan kami berdoa kepadamu. Amin. Mari kita mulai dengan membaca kitab Sakaria pasalnya yang ke-11 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-17. Judulnya adalah Dua Macam Gembala. Beginilah firman Tuhan Allahku kepadaku, gembalakanlah domba-domba sembelihan itu. Orang-orang yang membelinya, menyembelinya dengan tidak merasa bersalah, dan orang-orang yang menjualnya berkata, terpujilah Tuhan, aku telah menjadi kaya. Dan orang-orang yang menggembalakannya tidak mengasihaninya. Sebab aku tidak lagi akan mengasihani penduduk bumi, demikianlah firman Tuhan. Melainkan sesungguhnya aku akan menyerahkan manusia masing-masing ke dalam tangan gembalanya dan ke dalam tangan rajanya. Mereka ini akan menghancurkan bumi dan aku tidak akan melepaskan seorang pun dari tangan mereka. Maka aku menggembalakan domba-domba sembelihan itu untuk pedagang-pedagang domba. Aku mengambil 2 tongkat, yang satu kusebutkan kemurahan, dan yang lain kusebutkan ikatan. Lalu aku menggembalakan domba-domba itu. Dalam 1 bulan aku melenyapkan ketiga gembala itu. Kemudian aku tidak dapat menahan hati lagi terhadap domba-domba itu dan mereka pun merasa muak terhadap aku. Lalu aku berkata, aku tidak mau lagi menggembalakan kamu. Yang hendak mati, biarlah mati. Yang hendak lenyap, biarlah lenyap. Dan yang masih tinggal itu, biarlah masing-masing memakan daging temannya. Aku mengambil tongkatku kemurahan, lalu mematahkannya untuk membatalkan perjanjian yang telah kuikat dengan segala bangsa. Jadi dibatalkanlah perjanjian pada hari itu. Maka taulah pedagang-pedagang domba yang sedang mengamat-amati aku, bahwa itu adalah firman Tuhan. Lalu aku berkata kepada mereka, jika itu kamu anggap baik, berikanlah upahku. Dan jika tidak, biarkanlah. Maka mereka membayar upahku dengan menimbang 30 uang perak. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepadaku, serahkanlah itu kepada penuang logam, nilai tinggi yang ditaksir mereka bagiku. Lalu aku mengambil ke-30 uang perak itu dan menyerahkannya kepada penuang logam di rumah Tuhan. Kemudian aku mematahkan tongkat yang kedua, yaitu ikatan, untuk meniadakan persaudaraan antara Yehuda dan Israel. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan kepadaku, ambillah sekali lagi perkakas seorang gembala yang pandir, sebab sesungguhnya aku akan membangkitkan di negeri ini seorang gembala yang tidak mengindahkan yang lenyap, yang tidak mencari yang hilang, yang tidak menyembuhkan yang luka, yang tidak memelihara yang sehat, melainkan memakan daging dari yang gemuk dan mencabut kuku mereka. Celakalah gembalaku yang pandir, yang meninggalkan domba-domba. Biarlah pedang menimpa lengannya dan menimpa mata kanannya. Biarlah lengannya kering sekering-keringnya, dan mata kanannya menjadi pudar sepudar-pudarnya. Demikianlah kita telah membaca Alkitab.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah membaca Sakaria 11 ayat 4 sampai 17 dan tema untuk minggu ini adalah celakalah gembalaku yang meninggalkan domba-domba. Kita sudah berada pada minggu sengsara yang pertama. Kita telah membaca kitab Sakaria dan Sakaria ini adalah seorang nabi. Ia dari keturunan Imam, Sakaria 1 ayat 1 dan nama Sakaria artinya Tuhan mengingat. Sakaria berasal dari suku Lewi dan melayani sebagai imam dan nabi di Yerusalem pada tahun 520 sampai tahun 470 sebelum Masehi. Ketika kita membaca Sakaria pasal 11 ayat 4 sampai 17, kita menemukan di sana dan di judul dalam pembahasan ini juga telah disebutkan dua macam gembala. Dua macam gembala. Satu gembala yang baik. Gembala yang baik adalah gembala yang merawat dombanya. Dia mengenali domba-dombanya. Jika dombanya tersesat, dia akan menuntun dan membawa domba itu ke jalan yang benar. Gembala yang baik rela berkorban demi domba-dombanya. Kemudian kita melihat gembala yang jahat. Gembala yang jahat itu adalah gembala yang tidak mencari kalau dombanya hilang, tidak menyembuhkan kalau dombanya terluka, tidak memelihara yang sehat, tetapi justru dia mencari keuntungan dari domba-dombanya. Dia mengorbankan domba-dombanya, memanfaatkan domba-dombanya untuk kepentingannya sendiri. Nah, dari pembacaan ini mau mengarahkan kepada kita bahwa ini adalah nubuat. Firman Tuhan ini adalah nubuat tentang kedatangan Mesias. Nubuat itu tercatat dari pasal 9 sampai 14. Itu berarti termasuk juga pasal 11 adalah nubuat. Ini menunjuk kepada gembala yang baik. Gembala yang baik adalah Tuhan Yesus Kristus. Karena nubuat apa yang disampaikan dan digenapi dalam perjanjian baru. Di kitab Injil-Injil, Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Dia mengasihi domba-dombanya. Dia mengenal domba-dombanya. Dia melakukan semua pengorbanannya dengan tulus, dengan kasih agape. Bahkan dia berkorban nyawanya untuk keselamatan domba-dombanya. Pada waktu umat Israel dikatakan menolak domba yang baik di firman ini, maka Tuhan membangkitkan domba yang jahat, yaitu tadi ayat 16. Aku akan membangkitkan di negeri ini seorang gembala yang tidak mengindahkan yang lenyap, yang tidak mencari yang hilang, yang tidak menyembuhkan yang luka. Ini yang dibangkitkan oleh Tuhan Allah, tetapi juga ini masuk dalam kategori gembala yang jahat. Karena umat Tuhan memilih untuk tidak mengindahkan gembala yang baik, maka Tuhan membangkitkan gembala yang jahat, diizinkan Tuhan untuk menggembalakan mereka. Tetapi pada akhirnya gembala yang jahat ini akan menerima akibat dari perbuatan-perbuatannya dalam tugas tanggung jawabnya menggembalakan dengan cara yang jahat. Nah, gembala yang jahat ini atau juga bisa disebut dengan gembala yang buruk atau gembala yang bodoh atau gembala yang pandir ini adalah yang akan menganiaya mereka yang telah menolak pimpinan atau pekerjaan dari seorang yang disebut gembala yang baik. Disebutkan tadi bahwa di kitab ini adalah menunjuk pada nubuat, yaitu kedatangan Tuhan Yesus sebagai Mesias, Raja yang diurapi, yang akan memimpin umatnya untuk mendapatkan keselamatan. Tetapi yang terjadi adalah ternyata umat Tuhan, umat Israel menolak Tuhan Yesus, menolak Raja, menolak pimpinan mereka yang sudah dinubuatkan. Sehingga pada akhirnya Yesus itu mengalami penderitaan sampai kepada peristiwa penyalipan dan kepada kematian. Dan bukankah ketika kita membaca di ayat 12, di sana disebutkan bahwa bagian terakhir, maka mereka membayar upahku dengan menimbang 30 uang perak.
Ini juga menunjuk kepada penolakan atau pengkhianatan dari murid Tuhan Yesus, Yudas Iskariot. Sehingga dijuallah Tuhan Yesus dengan seharga 30 keping perak, uang perak. Itu berarti umat Israel menolak akan kehadiran gembala yang baik, Mesias, raja yang diurapi ini. Sehingga raja itu atau gembala itu harus menderita. Disebutkan dalam Yohanes 10 ayat 11, kita membaca Yohanes 10 ayat 11. Injil Yohanes 10 ayatnya yang ke-11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Nah, di dalam Yohanes ini dikatakan, Yesus sendiri yang berkata, akulah gembala yang baik, yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Kalau gembala yang tidak baik, ketika bahaya mengancam domba-domba, gembala itu melarikan diri, tidak mau bertanggung jawab. Maka dalam minggu-minggu sengsara, dan ini minggu sengsara yang pertama, kita melihat bahwa kedatangan Tuhan Yesus sebagai Mesias, Raja yang diurapi, pemimpin, gembala yang akan menyelamatkan umat manusia itu jauh sebelum kedatangannya telah dinubuatkan. Ialah yang akan menuntun kita kepada kebenaran, kepada kehidupan yang kekal, dan bersedia memberikan dirinya sendiri, nyawanya, supaya kita dapat diselamatkan. Gembala yang baik, yaitu menunjuk kepada Yesus, menjadi suatu model gaya kepemimpinan bagi kita sekalian yang hidup di zaman ini. Bagaimana kita menjadi gembala? Gembala itu menunjuk kepada pemimpin maupun kepada raja. Bagaimana gembala bertanggung jawab kepada domba-dombanya. Pemimpin bertanggung jawab kepada umatnya. Sehingga dia menggembalakan dengan baik, dengan peduli. Yang terhilang dicari, yang terluka dibalut. Yang menuntun ke air yang tenang, membimbing, mengarahkan di jalan yang benar. Itulah gembala. Gembala yang baik, pola hidup gembala yang baik, mengacu kepada pola hidup dari Tuhan Yesus. Artinya bahwa untuk menjadi seorang gembala yang baik, di dalam suatu jemaat, di dalam suatu masyarakat, dalam satu komunitas, kita tidak pernah akan lepas dari hinaan, makian, pergumulan, tantangan, dan ujian. Itu juga sudah dialami oleh Tuhan Yesus. Bagaimana dia menjalankan peran dan pekerjaan pelayanannya. Dia menghadapi banyak hal-hal yang sulit dan sukar. Tetapi itu tidak mematahkan semangatnya untuk berhenti dalam pelayanannya. Menjadi suatu semangat bagi kita sebagai gembala untuk tidak meninggalkan domba-domba kita pada saat-saat ada tantangan dan ujian, pada saat menerima badai dan gelombang. Sebab ketika tema berkata, celakalah gembalaku yang meninggalkan domba-domba, berarti setiap gembala yang diberikan tanggung jawab untuk mengurus domba-dombanya akan ada resiko yang harus dihadapi, tetapi celaka kalau dia meninggalkan domba-dombanya. Artinya ada hukuman yang akan diterima ketika gembala itu telah menyatakan kesediaannya, lalu dia tidak melaksanakan panggilan itu. Tetapi juga firman ini menuntun kepada kita sebagai umat, sebagai domba, sebagai jemaat, supaya kita juga mau dan bersedia untuk dituntun, untuk diarahkan, untuk dibalut, untuk dibimbing, sebagaimana tugas seorang gembala. Bukan malah kita memberontak, menentang, tidak mau kerjasama, keras kepala, tidak mau diatur, bahkan mungkin kita melecehkan gembala yang dipercayakan Tuhan. Pertanyaannya adalah bagi kita, apakah kita sudah menjadi gembala yang baik untuk orang-orang yang Tuhan percayakan untuk kita gembalakan, untuk kita tuntun, untuk kita arahkan? Apakah kita sudah menjadi
domba yang mau diarahkan, yang mau dididik, yang mau diajar, yang mau dibentuk, yang mau diarahkan. Gembala dan domba untuk mencapai suatu tujuan, untuk mencapai suatu pertumbuhan iman, kita harus bersedia untuk bekerja bersama-sama, sebab ini pekerjaan Tuhan. Sebab baik gembala dan domba dihadirkan Tuhan di dalam dunia ini. Kita tidak bekerja untuk diri kita sendiri, tetapi kita bekerja untuk melayani Tuhan. Demikian juga domba-domba, kita ada untuk menyokong pekerjaan Tuhan melalui para gembala. Sehingga kita pun perlu mensupport, mendoakan sang gembala, pemimpin, raja, yang dimana mereka dipercayakan untuk memimpin kita. Sehingga kata firman ini, jika kita menolak apa yang dipakai oleh Tuhan, siapa yang dipakai oleh Tuhan, maka Tuhan akan mengizinkan orang-orang asing untuk memimpin kita dengan tangan besi, tangan keras, tindakan-tindakan yang keras dan arogan. Artinya bahwa jika kita tidak mendengar, jika kita tidak mau dituntun, jika kita tidak mau diatur, maka Tuhan akan menyatakan kehendak dan rencananya dengan memakai orang-orang lain yang mungkin saja tidak kita kenal atau yang kita kenal, tetapi memerintah tidak sebagaimana yang kita harapkan. Maka firman Tuhan pada kesempatan ini tentang Sakaria pasal 11 ayat 4 sampai 17, di mana kita semua sudah berada pada penghayatan tentang pengorbanan Tuhan Yesus. Hendaknya mempertajam iman kita, hati kita, pikiran kita, bahwa untuk kita mendapatkan keselamatan, untuk kita mendapatkan tuntunan, untuk kita mendapatkan kehidupan yang kekal, untuk hidup kita memiliki tujuan yang benar, maka ada seorang atau pribadi atau sosok Yesus Kristus yang memberikan segenap hidupnya untuk kepentingan kita. Bahkan ia tidak memikirkan kepentingannya, harga dirinya, tetapi ia memberikan semuanya, bahkan darahnya yang dicurahkan. Ia rela terjual supaya kita mendapatkan keselamatan dan kehidupan yang kekal. Karena itu, bijaklah kita sebagai seorang gembala, bijaklah kita juga sebagai seorang domba. Ada saatnya kita memimpin, ada saatnya kita melayani. Dan ada saatnya kita dipimpin, ada saatnya kita dilayani. Ada saatnya kita hadir sebagai domba, umat, jemaat, tapi ada saatnya kita berdiri sebagai seorang gembala, sebagai seorang raja, sebagai seorang penguasa, sebagai seorang pemimpin. Maka di saat-saat atau di kesempatan yang dianugerahkan Tuhan, kita bekerja sesuai dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Kau memberi firman buat kami. Biarlah firman Tuhan masuk dalam hati dan pikiran kami. Firman Tuhan menjadi dasar bagi hidup kami setiap hari. Nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa.